だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang ke-311. Di mana secara garis besar, semua isi cerita terbarunya sudah jelas sangatlah luar biasa menarik. Karena pada satu chapter yang sama, kita pun bisa mendapatkan banyak sekali informasi sekaligus. Mulai dari proses latihan Isagi Oichi, kemudian penjelasan dari tim B yang akan disampaikan oleh Buratsuta, sampai dengan jawaban dari siapa orang itu yang kemarin sudah dimaksud oleh editor. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama, narator pun langsung berkata kepada kita bahwa turnamen Piala Dunia akan dimulai dalam waktu 24 jam dari sekarang. Atau gampangnya, turnamen Piala Dunia akan dimulai besok. Jadi hari ini adalah hari latihan terakhir dari mereka sebelum pertandingan Jepang melawan Nigeria akan segera dimulai. Tidak hanya itu cuy, narator pun kini kembali menambahkan bahwa pada latihan kali ini mereka pun juga diminta untuk dapat bisa mengeluarkan semua kemampuan terakhir mereka atau kemampuan terbaik mereka. Karena hasil dari latihan hari ini nantinya akan menentukan siapa sajakah 11 orang pemain utama yang akan masuk ke dalam skuad inti alias masuk ke dalam starting 11. Kemudian pada halaman pertamanya, Reichi yang sudah berhasil merebut bola, kini dia pun langsung mengoper bola itu kepada Yorio sambil berteriak kepadanya, "Go, go, ayo kita counter secepat mungkin." Lalu setelah itu, Yori pun langsung mengoper bola itu kepada Chigiri. Sebelum pada akhirnya, Chigiri pun langsung menyambung umpan dari Yori barusan untuk dapat dioper lagi kepada Isagi Oichi. Barulah pada halaman ini, Isagi pun mampu menipu pergerakan dari Nikoiki. Serta dia pun mampu menciptakan gol penentu kemenangan tepat menuju ke dalam gawang dari tim lawan. Menariknya cuy, tepat setelah Isagi sudah berhasil mencetak gol, maka dia pun kini mulai berkata kepada Yorio, "Yori, kau terlalu lambat dan juga umpanmu tadi telat satu langkah." Di dalam permainan ini, hal itu masih bisa dilakukan. Tapi, di dalam permainan kelas dunia, maka sudah jelas kita pasti akan bisa kalah karena umpanmu pasti akan bisa direbut. Mendengar ucapan itu dari Isagi Oichi, Yori pun kini seketika langsung meresponnya. Oke, aku mengerti. Tapi masalahnya, melakukan semua rencanamu itu secara mendadak dan juga secara instan? Padahal, kamu baru saja memberitahu kita, maka itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Alias, itu adalah hal yang sangat impossible. Sementara itu, Karasu Tabito yang mendengar ucapan dari Yori barusan, kini dia pun otomatis langsung menambahkan, "Benar Isagi, kamu meminta terlalu banyak, sedangkan kami tidak bisa melakukan hal itu karena rencanamu terlalu gila. Jika kau memaksanya, maka kakinya akan kram sebelum pertandingan pertama kita besok akan dimulai." Di momen itulah, Isagi pun akhirnya langsung membalas, "Hah? Bukankah tujuan kita untuk menang? Apa salahnya memiliki ego untuk dapat bisa memberikan yang terbaik walaupun kita sekarang cuma latihan? Jangan anggap aku terlalu kaku atau mengatakan hal bodoh seperti itu, dasar Karasu bocah idiot." Nah, di momen itulah, Yorio pun akhirnya langsung membantu Karasu Tabito. Tuh kan, benar? Kata-katamu itu yang justru malah membuat pendapat dari Karasu Tabito menjadi sebuah kenyataan. Intinya, kamu terlalu keras. Lalu, Karasu pun juga meresponnya. "Dengar, aku tidak bermaksud menghinamu, tapi aku cuma memberikan opiniku. Intinya, walaupun kami tidak bisa mengikuti permainanmu, tapi jangan pernah berpikir kami bermain setengah-setengah. Kami sudah bermain dengan serius, namun ini memang batas kemampuan kami tepat pada hari ini." Melihat Karasu Tabito dan juga Isagi Oichi yang kebetulan baru saja mau bertarung, maka calon kapten dari mereka pun kini akhirnya seketika langsung datang. Yap, dia adalah Oliver Aiku. Dengan santainya, Aiku pun mulai berkata seperti ini kepada mereka sambil memisahkan mereka. Sudah, jangan bertengkar. Aku tidak membela salah satu dari kalian. Tapi dengarkan perkataanku. Jagalah semangat kalian tetap menyala, tapi turunkan cara bicara kalian dan juga turunkan emosi kalian. Dengan begitu, apakah kalian saat ini sudah mengerti? Mendengar ucapan itu dari calon kapten, Isagi dan juga Karasu Tabito kini akhirnya langsung memasang wajah kocaknya. Serta sambil sama-sama membuang muka,
Isagi dan juga Karasuta Bito kini akhirnya seketika langsung meminta maaf menuju kepada satu sama lain. Di momen itulah baru pun cuma melihat mereka dari belakang. Sedangkan Nito Shirin mulai ikut-ikutan untuk dapat bisa meledek Isagi Uchi. Woi Isagi, jangan jadi sombong karena bisa menjadi nomor 1. Dan juga jangan pernah berpikir bahwa kau ini adalah pusat dari permainan tim kita. Namun, karena Isagi Uchi sekarang sudah terlanjur tenang, maka dia pun sama sekali tidak ada niat untuk dapat bisa membalas semua ucapan dari Nito Shirin barusan. Menarik ya, tepat setelah pertengkaran dari para pemain itu sudah selesai, maka pada halaman yang berikutnya, tamu yang sama sekali tidak mereka harapkan kini justru malah datang. Yap, dia adalah Buratsuta. Pada halaman itu, Buratsuta pun dengan sangat santai langsung berkata seperti ini kepada para pemain. Halo, para mesin pencetak uangku, apa kabar kalian? Maaf, aku salah ucap. Yo, para pemain muda berbakatku, apa kabar kalian? Lalu setelah menyapa para pemain, Buratsuta pun kini mulai berjalan menuju ke arah Jinpachi-ego yang kebetulan sekarang sedang bersender kepada tembok. Lalu dengan sangat santai, Buratsuta pun kini langsung berkata kepada dirinya. Halo pelatih, aku ada urusan denganmu. Ego menjawabnya. Hah? Apa yang kulakukan di sini? Sudah kubilang kan, jangan pada datang menuju ke tempat latihan kami. Di momen itulah, Buratsuta pun kini seketika langsung menjelaskan. Dengar, aku tidak berniat untuk bisa cari masalah. Aku datang ke tempat ini cuma ingin memberikan informasi menuju kepada mereka. Lagi pula, lebih baik para pemain sekarang tahu tentang perjanjian kita dan juga tentang informasi lain dari tim Blue Lock Jepang. Dengan cara seperti itu, maka motivasi dari para pemain pasti akan terus terjaga. Serta dengan cara seperti itu, maka semangat dari mereka pasti akan menjadi semakin terbakar. Tidak hanya itu, Buratsuta pun kini akhirnya langsung berkata sambil memasang wajah liciknya menuju kepada para pemain. Dengar anak-anak, jumlah pemain di dalam turnamen Piala Dunia bukan 23 orang, tapi totalnya adalah 26. Jadi, 23 milik Jinpachi-ego, sedangkan 3-nya adalah milikku. Dan di antara ketiga spot ini, satunya sudah ditempati oleh Ito Shisae. Namun, karena Ito Shisae memiliki persyaratannya sendiri, maka saya pun hanya akan main ketika Jepang bertanding melawan tim Spanyol atau ketika Jepang sudah masuk ke dalam babak knockout. Mendengar ucapan itu dari Buratsuta, semua orang yang ada di dalam ruangan itu otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Bahkan Nito Shirin pun kini mulai bertanya-tanya. Hah? Ito Shisae? Dia bersedia untuk bermain bagi tim Jepang? Ini sungguh aneh. Sementara itu, Buratsuta pun kini kembali melanjutkan sambil mengeluarkan buku atau mengeluarkan sebuah brosur. Aku akan melakukan seleksi untuk 2 spot pemain terakhir demi dapat bisa menemani Ito Shisae. Jadi dengan begitu, maka aku akan membuat sebuah proyek baru yang disebut dengan Project Side B. Di mana dengan proyek baru ini, aku akan melakukan proses seleksi dari 300 orang pemain terkuat di Jepang, lalu hanya memilih 2 orang saja. Gampangnya cuy, Buratsuta akan membuat Blue Lock baru dan menampilkan proses seleksi dari mereka pada TV Blue Lock juga. Dengan cara seperti itu, maka antusias dari sepak bola Jepang akan terus menyala selama pertandingan Piala Dunia dilakukan. Menyaksikan dan juga mendengar ucapan itu dari Buratsuta, para pemain Blue Lock pun kini akhirnya mulai bertanya-tanya. Yang pertama adalah Gagamaru, di mana pada halaman ini dia mulai bertanya kepada kita. Hah? Blue Lock juga? Bukankah itu hanya versi KW dari kita saja? Lalu, Kiora Jin menambahkan, proyek itu isinya hanya orang-orang idiot. Kemudian, Bachira juga ikut menyambung. Yap, mereka idiot sama seperti kita. Barulah setelah itu, Buratsuta pun kini kembali berkata, Yap, kalian benar. Bedanya, akulah yang akan memilih 300 orang ini bukan Jinpachi-ego. Dan di antara 300 orang itu, aku akan memberitahu kalian siapa sajakah pemain yang saat ini sudah terdaftar. Nah, di momen itulah, sebuah kejutan besar kini akhirnya seketika langsung terlihat tepat di hadapan dari Isagi Uchi. Di mana pada gambar itu terlihat foto dari Kira. Gara-gara itulah, Isagi pun akhirnya langsung bertanya kepada Buratsuta. Hah? Kira lagi? Itu Ryosuke Kira kan? Kenapa dia terpilih ke dalam proyek baru dari Blue Lock ini? Lalu, ketika para pemain Blue Lock saat ini sedang terlihat bingung, maka Buratsuta pun langsung berkata lagi kepada mereka. Dengar, 2 orang perwakilan baru dari tim 3 Buratsuta ini akan bergabung dalam pertandingan final. Di mana pada pertandingan itu,
aku akan merubah pola pertandingannya supaya menjadi semakin meriah. Atau dengan kata lain, untuk pertandingan final, aku akan menayangkannya ke seluruh dunia tanpa ada satupun batasan. Serta di dalam pertandingan final itu, 2 pemain dari tim 3 akan bertarung bersama dengan kalian. Jadi, itu saja informasi dari aku. Oleh karena itu, aku akan pergi lebih dulu. Dan teruslah bekerja, wahai mesin pencetak uangku. Singkat cerita, setelah Buratsuta saat ini sudah keluar dari dalam ruangannya itu, maka Isagi pun akhirnya langsung bertanya kepada Jinpachi Ego. Ego-san, apa maksud semua ini? Apakah ini bagian dari rencanamu juga? Jika memang begitu, lalu apa yang akan terjadi kepada kita? Mendengar pertanyaan itu, Ego pun kini seketika langsung membalas. Jangan pikirkan ucapan dari orang tua itu. Dia hanya suka melakukan perjudian. Dan aku memanfaatkannya atau memanfaatkan semua fasilitas dari dia untuk dapat bisa membuat kalian semua menjadi semakin kuat. Namun, karena Isagi masih penasaran, maka Isagi pun kini kembali bertanya kepadanya lagi. Ego-san, kamu bilang semua orang yang kalah di dalam Blue Lock sama sekali tidak akan pernah bisa kembali entah apapun alasannya. Jadi, bagaimana dengan aturan itu? Dan jika nantinya Kira bisa kembali ke dalam tim kita, maka titik. Belum sempat Isagi menyelesaikan kalimatnya, Ego pun kini sudah lebih dulu memotongnya. Aku tidak akan menggunakan Kira. Dengar, hanya aku saja yang memiliki keputusan untuk dapat bisa menggunakan atau memasang pemain manapun. Jadi, walaupun si tua bangka itu sudah memberikan titipan pemainnya kepada kita, maka aku pun sama sekali tidak berniat untuk dapat bisa memainkan mereka. Sebaliknya, jika memang pada akhirnya para pembuat onar itu nantinya muncul, maka kalian juga tidak memiliki kekuatan untuk dapat bisa mengusir mereka dari dalam tim kita. Intinya, semua keputusan sekarang ada di tanganku. Tapi tenang saja, nasibku sama juga seperti kalian. Jika tim Blue Lock Japan tidak bisa menjadi juara Piala Dunia, maka aku pun akan dikeluarkan dari dalam proyek Blue Lock. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan merubah filosofiku sama sekali. Di mana tujuanku sendiri adalah untuk bisa menciptakan penyerang terbaik di dunia. Oleh karena itu, aku akan mempertaruhkan apapun untuk bisa mewujudkannya, sekaligus untuk dapat membuat Jepang keluar sebagai juara Piala Dunia. Sampai impianku itu bisa terwujud, maka aku pun tidak memiliki rencana untuk dapat bisa menurut kepada siapapun, serta menyerahkan tim ini kepada siapapun, tidak pula kepada Buratsuta. Jadi mulai dari sekarang, silahkan beristirahat dan juga bersiaplah. Karena sebentar lagi, aku akan memberikan pengumuman tentang siapa sajakah 11 orang pemain yang akan aku pilih untuk bermain melawan Nigeria. Nah, mulai dari sanalah, scene pun kini seketika langsung bergeser. Di mana pada halaman yang terakhirnya, terjadi time skip lagi selama 1 hari penuh. Atau lebih tepatnya, sekarang hanya sisa 2 jam saja sampai pertandingan pertama dari tim Jepang melawan Nigeria dimulai. Lalu pada momen yang sama itu, orang yang dimaksud oleh editor kemarin akhirnya kini seketika sudah muncul. Yap, sesuai dengan tebakan kalian. Orang yang dimaksud memiliki ego baru itu, dia ternyata adalah Nagi. Di mana pada gambar ini, Nagi pun datang menuju ke dalam gedung dari Blue Lock dengan menggunakan pakaian lengkapnya dan juga dengan menggunakan tas. Lalu pada akhir kalimatnya, narator pun langsung bertanya seperti ini kepada kita. Apa yang akan dilakukan oleh Nagi yang baru? Apakah dia akan bersedia untuk bisa bergabung ke dalam tim 3 dari Buratsuta? Atau dia akan titik. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.